Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Sekali lagi dari awal, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, Mari kita sama-sama kita menyembah Tuhan, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami memerlukan Engkau Tuhan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru Ini kami datang malam ini. berkati kami ya Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah setiap jam ya Membutuhkan Tuhan. Engkau setiap jam, setiap Jika ku perlukan, Haleluya. ku datang juru selamat berkatilah. Ku datang juru selamat berkatilah. Ku datang juru selamat Mari kita nikmati hadirat Tuhan malam ini. Kami rindu Engkau. Terima kasih Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cintaanmu
memujimu sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Kau Allahku, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku, mari sama-sama kita menyembah, kita katakan maka maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Ya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kau Allahku,
kita terus mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan anak Allah Yesus namanya. Kalau Yesus ada, dia datang memberi kita kehidupan. Kami percaya dia sudah mati bagi kami. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Mari kita mau katakan sebab dia hidup ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Karena Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dari awal anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya. Katakan menyembuhkan. Menyembuhkan. Kalau kau yang sakit yang sedang menyaksikan sama-sama. Imani dia Yesus penyembuh. Menyucikan. Amin, amin. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Imani ya Yesus yang menyembuhkan. Dia yang menyucikan. Menyucikan. Bahkan mati Tebus dosaku. tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab Yesus hidup. Katakan ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Ku tak gentar. Karena kita tahu Yesus pegang hari esok. Karena ku tak Apapun keadaan. Kalau Yesus yang pegang hari esok, masa depan kita, maka hidup kita akan jadi asik. hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup. Yes, amin. Ada hari Percaya Tuhan. sebab Yesus hidup. Ku tak gentar. Karena Apapun pergumulannya, dia kalau Yesus yang pegang hidup kita, jangan pernah takut. Percayakan semua kepada Yesus. hidup jadi berarti sebab dia hidup.
bertahta. Datang bersujud, Ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. menyembahmu Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, Ya Tuhan, menyembahmu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. amin, amin Tuhan. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Sekali lagi, Sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Anak domba bertahta. Untuk itu malam ini Tuhan, kami bersama-sama dengan semua yang mengikuti doa dan sembah malam hari ini. Kami datang bersujud di hadapan-Mu. Haleluya. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Sampai selama-lamanya anak domba bertahta. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita kembali mau menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi sampai selama-lamanya. Anak domba bertahta. Haleluya Tuhan. Sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Sekali lagi. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita datang menyembah. Sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan lewat penyembahan kami. Dan setiap kami yang mengikuti live streaming ini, kami percaya kita semua dijamah dan dilawat oleh Tuhan.
Untuk itu kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami. Ambil alih ya Roh Kudus, karena hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Engkau yang ambil alih, Engkau yang berbicara kepada kami semua. Setiap kuasa iblis setan apapun yang coba mengganggu atau mencuri kebenaran dari kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu kebenaran firman kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Saya beri tema tenang di tengah goncangan. Karena seminggu yang lalu saya lagi berdoa, saya lagi menyembah. Tiba-tiba saya dapat satu kata tenang, saudara. Dan saya berdoa dan saya melihat situasi keadaan saat ini. Makanya saya kasih tema tenang di tengah goncangan. Mari kita buka di dalam Hagai 2 ayat 7 sampai 8. Firman berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Dari ayat ini saudara, kita lihat bagaimana Tuhan katakan sedikit waktu lagi. Dan saya percaya inilah waktunya di mana Tuhan sedang izinkan goncangan-goncangan terjadi. Karena Tuhan sedang memurnikan setiap saya dan saudara-saudara. Dan satu hal dari firman ini yang saya dapatkan saudara. Di mana kalau Tuhan goncangkan, supaya apa katanya, barang-barang bahkan berkat-berkat orang fasik akan mengalir kepada kita orang yang benar. Ada amin? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan Sabtu yang lalu. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di tempat rahasianya Tuhan, kita mengenal betapa Tuhan kita dahsyat. Dan kalau Tuhan berjanji, saudara, Dia pasti akan menepati janji. Dia pasti akan menolong kita, Dia pasti akan melindungi kita. Untuk itu di tengah-tengah goncangan apapun, kalau kita melihat berita-berita saudara ya, saya aja sebagai hamba Tuhan kadang-kadang agak khawatir dengan kondisi dan keadaan bangsa kita, keadaan dunia yang kita lihat saudara ya, semua mengalami resesi. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam tempat rahasia Tuhan, jangan pernah takut. Karena janji Tuhan, Dia akan melindungi saya dan saudara. Goncangan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di dunia ini adalah satu penggenapan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Dikatakan begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau Tuhan goncangkan, supaya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, saudara. Untuk itu mari saudara, kita mengucap syukur, kita ibadah, kita doa seperti ini. Lakukan dengan sepenuh hati, dengan rasa hormat dan rasa takut katanya kepada Tuhan. Saudara tentu masih ingat dengan peristiwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 97 dan 98. Di mana pada saat itu ada begitu banyak bank dan perusahaan yang kolaps. Terjadi kepanikan, kebingungan, bahkan terjadi penjarahan secara masif, secara besar-besaran. Saudara, saya ingat sekali karena waktu itu saya bukan sekedar nonton televisi atau dengar berita, tapi saya ada di dalamnya.
Karena waktu itu saya ada di Jakarta dan saya mengalami persis dan saya lihat di depan mata saya sendiri, saudara. Ya, keadaan itu terjadi. Kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan, kita tidak ada dalam firman, saudara, kita sudah mati dengan ketakutan. Karena saudara tahu waktu itu saya ke kebun jeruk tinggal dari rumah saya di Pondok Gede, saudara. Saya pergi ke rumah saudara kembar saya karena waktu itu ada kebaktian wanita ya GBI Gilgal. Jadi saya ikut dan saya langsung tinggal bersama dia. Karena waktu itu suami saya lagi tugas di Papua, saudara, karena waktu itu Garuda buka cabang di sana. Jadi pas suami ada di sana. Karena suaminya dari kembar saya juga ada di pabrik, nggak bisa pulang. Karena di mana-mana mereka udah bakar, saudara ya. Bahkan pintu-pintu tol dibakar semua, saudara. Dan saya melihat kita di interkon itu terkepung di tengah-tengah. Bayangkan di depan, saudara, asap sudah ngebul, udah bunyi kayak perang, saudara. Udah menakutkan sekali karena mereka udah bakar supermarket yang besar di situ. Jadi barang-barang semua meledak semua. Dan di belakang kita, di belakang dari interkon itu udah Kebayoran Baru, saudara. Mereka juga udah ada di sana. Bayangkan kita sudah terkepung di belakang. Para perusuh sudah mau masuk. Di depan pintu besar para perusuh juga udah mau masuk. Mereka udah mau dorong itu pintu gerbang, saudara. Tapi satu hal yang saya lihat, saudara ya. Waktu itu para bapak-bapak suami pokoknya tidak boleh ada laki-laki yang tinggal di rumah. Semua harus keluar rumah. Dan mereka sudah bawa samurai ya. Dan waktu itu untuk ada adik saya laki-laki bersama kami. Dan mereka bilang suruh keluar. Jadi adik saya keluar dan mereka katakan, kok nggak bawa samurai atau bawa apa gitu. Kita bilang enggak. Saya bilang, Edi, saya ingat sekali saya dan saudara kembar saya Ani. Saya bilang kita berdoa dalam nama Yesus. Engkau pergi, engkau bawa nama Yesus. Dan kita masuk ke rumah, saudara, dan kita bergandengan tangan. Kita berdoa, saudara. Saya klaim janji Tuhan, satu orang benar ada. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan lindungi daerah di mana kita tinggal. Dan kita berdoa, saudara. Apa yang terjadi, singkat cerita, para perusuh yang sudah ganas, sudah kesetanan, saudara, nggak jadi masuk, saudara ya. Nggak, tiba-tiba mereka membubarkan diri dan mereka serang itu toko-toko, mereka jarah barang-barang, saudara. ATM dijebol dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana uang terhabur di jalan, saudara. Itu sangat menakutkan. Tapi satu hal yang saya alami, kalau kita ada di dalam Tuhan, janji Tuhan yadaan, Tuhan lindungi kita. Bayangkan salon saudara saya kiri kanan sudah hancur, saudara. Tidak ada satu batu pun kena di salon saudara saya, di tengah-tengah, saudara. Bahkan ada teman saya, saudara ya, dia penginjil, kita satu pelayanan dulu di Jakarta, saudara ya. Waktu dia pulang dia lihat kantor dia, karena dia juga tinggal di situ, saudara. Sudah kiri kanan muka belakang sudah terbakar. Di tengah kerumunan orang banyak yang ada menyaksikan, dia berlutut, dia bersujud. Dan dia katakan begini, Tuhan, engkau lebih panas dari api. Dan engkau juga lebih dingin dari es. Dia berdoa, lindungi ruko, kantor kami Tuhan. Karena di situ namamu dipanggil. Namamu ada di situ. Dan apa yang terjadi, saudara? Semua kiri kanan muka belakang terbakar. Satu-satunya ruko, yaitu ruko kantor penginjilan, saudara, tidak terbakar. Sampai di tahun 98 kalau tidak salah sempat masuk di koran ya. Satu yang berdiri utuh, semua sudah terbakar, saudara. Bahkan ada satu lagi yang bersaksi, saudara. Mereka satu keluarga keluar makan malam, saudara ya. Dan satu-satunya ibu dia, saudara, yang sudah tua, sudah nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, tinggal sendiri di rumah, mereka kunci dari luar. Dan dia hanya duduk di kursi goyang, saudara ya. Waktu mereka pulang, mereka kaget lihat di kiri kanan sudah terbakar, api sudah ngebul, saudara. Dan mereka bergandengan tangan di tengah-tengah kerumun orang, mereka bersujud, berdoa, memohon perlindungan Tuhan untuk mama dia di dalam ruko, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka pulang, saudara, mereka ke ruko, itu tidak terbakar. Waktu dibuka pintunya, mama dia lagi goyang-goyang di kursi goyang, saudara. Tuhan lindungi dan tidak ada satu barang pun yang rusak, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan melindungi.
Untuk itu saudara, untuk keadaan seperti ini kita melihat juga saudara ya, masa-masa yang sedang Tuhan izinkan goncangan terjadi lewat virus corona ini saudara. Kita melihat perekonomian tergoncang, semua tergoncang. Mungkin saudara juga tidak pernah berpikir bahwa suatu negara yang besar dan kuat seperti Amerika Serikat dapat Tuhan goncangkan. Kita lihat berita-berita. Amerika juga goncang saudara. Bahkan Singapura menyatakan krisis saudara. Resesi saudara. Dan kalau saya tidak salah saya baca juga Indonesia. Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa Indonesia akan masuk di resesi. Untuk itu kita mau berdoa malam ini saudara. Biar Indonesia tidak mengalami resesi yang berat saudara. Karena Tuhan melindungi. Tuhan berdaulat untuk bangsa kami ini saudara. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau seandainya Tuhan izinkan itu terjadi. Berarti ini sudah penggenapan dari firman Tuhan. Bahwa kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang-orang fasik akan mengalir kepada orang percaya. Agar umat Tuhan memuliakan Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita memuliakan Tuhan. Banyak orang sudah memprediksi saudara. Bahkan nubuatan-nubuatan mulai kita dengar saudara. Bahwa kegoncangan ini tidak hanya terjadi sebentar. Tetapi akan terus menerus berlangsung. Kita tidak pernah mengerti bagaimana dengan keadaan kita ke depan. Keadaan bangsa kita. Tapi satu hal yang kita percaya. Bagi kita anak Tuhan. Kita akan tetap tenang menghadapi ini semua. Karena kita percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Ada 3 hal saudara secara cepat. Saya akan sampaikan saudara ya. Yang pertama, untuk kita bisa tenang di tengah badai, kita harus meresponi dengan benar goncangan yang terjadi, saudara. Harus meresponi dengan benar. Jangan sampai salah meresponi, saudara. Saya ingat sekali di tahun 97-98, ada banyak orang yang lari, saudara. Lari ke negara-negara barat, ke negara Eropa. Lari, saudara, untuk menghindar dari apa yang sedang terjadi. Krisis yang terjadi, kekacauan yang terjadi di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Ada yang mati di pesawat jatuh. Ada yang keluarga jadi berantakan. Suaminya suruh pergi, melindungi istri dan anak. Tapi dia ternyata tergoda dengan wanita lain. Akhirnya keluarganya hancur dan lain sebagainya. Karena apa? Kita meresponi yang salah, saudara. Dan saya mau kasih tahu, seandainya juga kita banyak uang, kita mau lari. Kita mau lari kemana sekarang, saudara? Karena seluruh dunia mengalami. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Untuk itu saudara dikasih Tuhan. Mari saudara, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, karena semua sedang mengalami ini saudara. Untuk itu satu hal yang Tuhan ingatkan kita malam hari ini. Ingat janji Tuhan. Saudara ya, ingat janji Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi. Asal kita disertai Tuhan Yesus, pasti kita mendapatkan perlindungan, keluputan, bahkan juga pertolongan dan berkat Tuhan. Dan yang kedua saudara, kita harus bertobat dan tinggal tenang serta percaya. Yesaya 30 ayat 15 dan 16 katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Pesan Tuhan malam ini bagi kita sebagai umat Allah. Bertobatlah sungguh-sungguh saudara. Kalau saudara masih ada dosa. Kehidupan saudara masih belum selaras dengan firman Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh saudara. Dan tinggal diam, tenang dan percaya. Mari kita renungkan. Apakah saudara yang mengikuti doa dan sembah malam ini sudah hidup benar dan sudah dekat dengan Tuhan? Atau malah jauh dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan kembali. Firman Tuhan bilang kembali. Masih ada kesempatan untuk saudara kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, apakah ada hal-hal yang saudara lakukan yang melanggar firman Tuhan? Apakah ada langkah-langkah saudara dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam melakukan hal-hal yang benar atau di luar kebenaran firman Tuhan? Saudara, Tuhan mengajak kita semua malam ini. Mari bertobat.
bertobat sungguh-sungguh dan kembali ke jalan yang benar. Dan Tuhan ingatkan lagi kita untuk tetap tinggal tenang pada masa krisis yang sedang kita alami saat ini. Tuhan minta kita tinggal diam. Sekarang kita pemerintah juga bilang diam di rumah. Kenapa kita harus tinggal diam, saudara? Supaya kita tidak mengalami penularan dari virus corona. Dan Tuhan bilang tinggal diam. Maksudnya apa? Supaya kita ada di kaki Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Kita juga banyak berdoa. Itu tinggal di rumah. Banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah, saudara. Ya. Dan banyak merenungkan firman Tuhan. Saat kita melakukannya, maka akan ada ketenangan di dalam hati kita. Lalu Tuhan akan memberi kita hikmat mengenai langkah-langkah apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak diam, kita tidak tenang, kita akan salah meresponi, salah mengambil keputusan, saudara. Bahkan dikatakan kita akan naik kuda, berlari lebih cepat. Kuda lambang apa? Kekuatan, saudara. Ini berbicara bagaimana saudara menghadapi goncangan, menghadapi krisis dengan menggunakan kekuatan sendiri, saudara. Tuhan bilang terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mari andalkan Tuhan, saudara. Ya. Dan yang ketiga, kenapa kita harus tenang di tengah krisis? Karena kita percaya Tuhan adalah kota benteng kita. Ada amin? Kita baca ayat ini ya, penting sekali. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amin. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita melihat hari-hari ini bagaimana kerajaan-kerajaan, negara-negara besar di dunia mulai digoncangkan. Dan kita akan melihat ke depan akan terjadi goncangan yang makin besar. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan atau bayangkan sebelumnya mungkin saja sedang terjadi saat ini. Namun saya mau katakan bahwa ada satu tempat yang tidak pernah digoncangkan, yaitu waktu kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara kalau masih ada dalam kerajaan kegelapan, ayo cepat bertobat, pindah di dalam kerajaan Allah. Atau masuk di tempat rahasianya Tuhan, saudara. Ada amin, saudara? Kita sudah belajar malam hari ini. 3 hal yang kita belajar, ya, untuk supaya kita tetap tenang di dalam masa-masa kegoncangan ini. Mari, saudara. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Yang pertama, kita harus meresponi dengan benar goncangan yang terjadi. Yang kedua, kita harus tenang, diam, dan percaya, saudara. Dan yang ketiga, karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Amin. Kita harus percaya itu. Mari kita mau masuk di dalam penyembahan. Ya, salam teman kita yang ada di Amerika.